Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum Kak Dinto, menabi diterjemah, muka-muka ajunan seteja pas selamat sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam, iya kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Dalam hidup terkadang kenyataan berbanding berbalik dengan harapan. Yang kita harapkan sehat malah terkadang sakit. Yang kita khawatirkan hujan malah terkadang panas. Yang lebih menyakitkan dalam hidup terkadang orang yang paling kita cinta lari begitu saja. Sedangkan orang yang kita benci terkadang datang membawa cinta dan harapan. Berbolak-balik kehidupan, al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya usaha tetap atas kuasa Allah. Oleh karena itu hidup tidak hanya bisa mengandalkan kecerdasan, tidak hanya bisa mengandalkan bejengalako dan usaha. Jangan abaikan doa. Wa iyastaghisu fastaghasu fastajabalakum. Kalau kita bekerja, berdoa, berencana, lalu barengi dengan doa-doa kepada Allah, insya Allah apa yang kita hajatkan akan diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pondok pesantren ini akan bermanfaat dan barokah. Putra putri ibu yang ada di tempat ini mudah-mudahan menjadi anak yang bisa berbakti, menjadi anak yang soleh solehah. Al-qaim bihukukillah wa hukuki ibadihi, istiqomah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Caranya jangan abaikan doa. Salah satu di antaranya doa menjawab salam. Sekali lagi saya ulangi. Fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Salah satu tata krama hadir di majelis pengajian, apabila seorang mubaligh sudah mulai bicara di atas mimbar, tolong yang di bawah jangan juga ikut bicara. Kalau di atas bicara, di bawah juga bercerita, fakot lago, maka sia-sialah pengajian siang ini, rogi biaya, rogi tenaga, rogi bekte ini. Caranya ansitu wasma'u, ansit tenang, wasma'u dalam rangka mendengarkan apa yang disampaikan oleh para alim. Tidak mudah kita bertemu hari ini. Baru saja saya dari Pontianak kemarin, kemudian tadi malam di Malang dengan Gus Asmi Syubbanul Muslimin, dan hari ini saya di Lumajang, besok jam 2 Kadur Pamekasan. 6 hari saya tinggalkan pesantren. Yang lebih berat pikiran sebenarnya belum ngari hati namanya ini. Dia hanya bisa menyapa saya lewat WA setiap malam, Kak posisi di mana? Saya selalu menjawab, percayalah saya selalu ada di hati kamu kok selamanya. Ada banyak perjuangan-perjuangan dan pengorbanan. Begitu juga panjenengan seteja hadir para wali santri. Ada banyak pekerjaan yang kita tinggal dan kita hadir hari ini di pondok pesantren Nurul Istiqomah. Mudah-mudahan semua yang hadir akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Sekali lagi saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu qala ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadaratal kiram masyayikhinal afadil wa ulama'anal kurama, para masyayikh, para yai, bini sepuh, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Akhus bidzikri Raisul Ma'had Pondok Pesantren Nurul Istiqomah Wonorejo nggih, Lumajang. Beliaunya Kiai Yahya beserta keluarga yang tentu siang ini cukup berbahagia. Seluruh jajaran pengasuh yang tidak bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi takdim kami terhadap beliau semuanya. Adik-adik santri wati dan santri putra. Saya tidak berani mengatakan santriwan dan santriwati, sebab wan itu kan artinya banyak. Hartawan itu berarti orang yang banyak hartanya. Wartawan itu orang yang banyak berita. Kalau santriwan berarti orang yang banyak santrinya, malah kiainya. Santri putri dan santri putra. Yang sulit kalau kita bicara Taiwan gitu loh ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Takut salah bahasa. Kalau tidak salah Al-Fakir, beberapa tahun yang lalu kau pernah hadir ke Anda. Sekitar 6 tahun yang lalu pernah hadir. Setelah itu gemet pas dak sungun jangan boleh dinar. Hari ini ketemu kembali, alhamdulillah. Walau nuansanya sudah keluar dari bulan Syawal, tapi setidaknya ini merupakan momentum bagi kami pribadi untuk saling meminta maaf. Makanya Bapak Ibu, senajan nikah ampun Idul Adha selesai, kalau minta sepora kapan jenengan ini, manakala di tahun-tahun yang lalu ada tutur kata yang kurang baik atau perilaku yang kurang berkenan, maafkan kami. Sepora aki ini, gula tak sempat main kecompoan bian meritelah sepora. Ben gula tak dentian bian jadi senderan kebungko 6 tahun ini. Ma mim muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Tidak ada dari dua orang Islam yang mereka saling bertemu, apalagi mereka saling bersalam-salaman, kecuali Allah akan mengampuni keduanya sebelum berpencar dari majlis di mana dia bertemu. Harapannya pulang bubar pengajian pada esapora tuza zareng al. Ini penting adanya. Kenapa? Karena hidup itu hanya mencari maghfirah dan ridho Allah. Kalau bicara persoalan dosa, tak ada orang yang setan itu sendiri. Agama hanya menyatakan bahwa Rasulullah yang maksum. Setan itu sendiri kun birak Kanjeng Nabi. Kalau kiai masih ada kemungkinan untuk dia ada dosa. Kiai lah. Segulaku aja ke santri ngimamin morok kanjangan beli boleh ke pesantren. Kindi itu selalu. Apa boleh keng tegang sapir. Tegang-gengan sampai tepang lu gak boleh joget dengan itu. Pastilah sebagai manusia kita punya dosa. Orang tua kepada anak suatu saat pernah khilaf, apalagi anak kepada orang tuanya. Guru kepada muridnya pasti pernah punya salah, apalagi murid kepada gurunya. Mertua kepada menantu pasti pernah punya salah, apalagi menantu pada mertuanya. Karena kecenderungan menantu itu sopan saat lamaran saja. Wah, mungkin lamaran Masya Allah songkok lemapan duki setrika dengan itu. Tegir nggak cocok perahu masih ini ada. Di hadapan mertua tidak banyak bicara. Coba lihat karakter manusia itu. Serongakan mungkin lamaran hanya memainkan 3 jari. Telo geriki, cotek, setompok ruh mbak. Kakan sekuni. Pakai garis bahta yabi.
Sampai mertuanya bilang, ya Allah mak sekuni pengakan anak. Apa jawaban menentu? Tak langkong kebiasaan kayak itu abah. Can tetanggena colok carpak melulu nak kanak dia benar. Disuruh minum udah banyak variasi minuman, namanya masih lamaran. Ada teh, ada kopi. Ada banyak variasi minuman, ada air mineral. Terkadang juga ada susu, ada juga minuman yang menyegarkan, larutan cap kaki 3 lengkap dengan ekstra jos dan kerating daing. 7 variasi minuman saya tak enum. Sampai mertuanya bilang, enom nak soim tak puasa, punten tak abasa. Ya kalau nggak puasa minum tuh lihat ibunya tengok kamu dari tadi. Nih serjong mulai malam agak bayi minum nabe enom. Hanya menuangkan air aqua sedikit. Tidak penuh si gelas, di hadapan mertua doa dinyaringkan. Apa doanya minum air? Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nurul istiqomah. Khususun ila abaina wa ikhwanina mil anbiya wal mursalin. Sampai tetangga ngocak, ya Allah hebat mun sate bendik mantok. Jaga pak minum aing la ila hadratin Nabil Mustafa. Ajil mun beri nasi deki atahlil mantun ba deki. Tapi ini apakah karakter yang sebenarnya? Coba aja lihat. Ketika anak sudah mereka dapatkan, perkawinan berlangsung 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun landi anak, lihat apa iya kalau dia makan tetap memainkan 3 jari. Coba lihat. Salandi anak mulai dengan cakar-cakar harimaunya. 5 keriki eba keroduk. Sampai matuan ngucap, ya Allah mak jen sernyet pengakan tang mantur. 9 tahun elang ila hadratin Nabil Mustafa. Malah kadang kopin matuan yang bongin tak boleh. Inilah karakter sifat manusia. Melana para Arabu saja didikan keagamaan penting untuk ditanamkan kepada anak. Makanya masyarakat Wonorejo harus betul-betul memahami bahwa tidak hanya sekedar Anda bisa membuat anak, tapi tanggung jawab orang tua kepada anak itu penting adanya. Cok kun berak terpintar kebaik anak. Indonesia dalam statistik kependudukan dunia itu termasuk negara termerti ketiga. Di bawah Soviet, Cina, baru Indonesia. Paling merti Indonesia. Makanya walaupun kemarin kena COVID-19, walaupun kena virus corona, coba lihat ratusan ribu orang yang meninggal, bahkan jutaan, tapi nggak ngefek ke Indonesia. Pak Kun Ramir banyakan korupsi ben buduk di Indonesia. Ya Allah. Ingat saat Covid dulu, saat virus corona, pengajian digagalkan semua. Pengajian tak oleh, majelis selawat digagalkan. Kenapa? Alasannya ada social distancing, jaga jarak. Semeter dari orang. Kalau kita naksi coba lihat, 1 kursi dikosongkan, sampai ke pesawat 1 kursi dikosongkan. Saya tanya pada petugas Covid, apa mak jarak semeter deh? Penularannya lewat udara, Kiai. Lah ya itu yang saya tanya, mau lewat udara mak ning semeter. 5 meter kan nyap ke elong orang. Marara. Ingat, amaskeran, ingat saben nggih. Sampai ke Muslim ini katanya Khalil Yasin seleng telepon, Kak mak banyak pengajian ini pagagal Kak, tangdi pagagal kapir ya can ke Muslim katanya ke gula din ben Kak coba ada ramai pagagal dia gula ngojak pada gemet pada pengajian sekali sampai bila Kak yang ke Muslim ya tak tahu kok benih Covid itu kayak mau sampai 5 tahun lek gula ngojak ke Muslim pah tadi pengajian kok ben siap melembi ngare bareng bah mulai tidak konjangan hilang ngare makan embi benar wah lagi masa penyakit gembira amaskeran nggak ruah elong itu top colok itu top kek laki kopi nggak perlu dibuka gitu ada lajak saking virus masuk dari kopeng kan nungep kalau colok belum elong. Mestinya kalau ada COVID-19 virus yang penyebarannya lewat udara, yang benar itu bukan masker, helman.
totoben penggoweng sih bener kasongai heleman mesti nongkok tas beto heleman aku ring nase heleman apolong lagi bini mesti siap-siap pakai helm dua-duanya san misalnya nggak latu-latu rodik nih gitu. Kematian sama sekali tidak terkait dengan penyakit. Ini agama. Likulli da'in dawa, bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, illal maut, kecuali kematian. Mun materi tak terkait dengan penyakit. Setia virus corona lah tak ada, kapi menyatakan tak ada. Reng mati bodoh na benten. Bakun bodoh. Karena kematian itu adalah ajal, batas kontrak kehidupan manusia. Jadi mulai depak ke kontrak tak usah sakit, beres mati, lempo mati. Apa? Cuk mak mati, cuk lempo beres. Mak mati depak berarti. Saya nyatanya lagi boleh. Malah sirus koros si pekun odi dengan yang sudah diprediksi mati 3 tahun sudah bangor jadi odi. Apa mau odi? Karena kematian tak ya bos dari lempo koros. Sirus koros kancing ngomor, harus jadi tidak buat malaikat. Karena kita cabut mati tibi dengan sirus koros itu. Terpada lanjang ngomor keping. Makanya ibu-ibu harus menyadari betul ada banyak tata krama dan tata cara dalam agama. Mau nampian turun dia anak cerdas, turun dia anak yang alim, istiqomah ibadah, jaban seraban ke baik anak. Makanya Ibrahim Nabiullah itu untuk mendapatkan anak yang soleh Ismail, sehingga beliau itu mampu untuk kemudian menebar kebaikan. Kini ketuaan sebelum lahir Ismail terpona doa Ibrahim, Rabbi habli hulamun minas salihin, berilah kami anak yang soleh ya Rabb. Riyadhah. Apa kebaikan yang ditampakkan oleh Ismail tatkala terjadi korban barusan? Itu kan sejarahnya dari Nabiullah Ibrahim. Pojok Nabi Ibrahim ini kebenar yang melarat, Pak. Suatu ketika dia pernah berkorban 1000 kambing. Di masa dia berisa korban 1000 ambi, 300 sapi, kemudian ada 200 unta. Kini kan miliaran mun makin. Bener yang tangkung Nabi Ibrahim. Fata'ajjaban nas wal malaikah. Yang kagum pada saat Ibrahim itu berkorban sebanyak itu tidak hanya manusia, malaikat kagum. Cuma benyakan Ibrahim dia korban. Maka diutuslah oleh Allah untuk bertanya, untuk apa kau korbankan semua ini? Jawaban Ibrahim talampes segala gini kan. Wallahi lau kana li ibnun la azbahannahu li ataqarruba ila Allah. Jangankan cuma kambing, sapi dan unta. Andai saja anak yang harus aku sembelih, tapi ini dalam rangka mendekatkan diri aku kepada Allah, la azbahannahu, sungguh akan aku sembelih anak ini. Segala gini kena Ibrahim kita di anak. Makanya biar muntan di anak, patron di anak, cek pas telampes anadar. Cohong kau lebih ada anak kok. Ya tang-tang ke kafe kebo keliling negara kok. Tak ada yang mundi besem. Nabi Ibrahim ontong kuat nih kak. Pada saat Ismail sudah hampir remaja, diingatkan oleh Allah tanggal 8. Ufi binadzikr ya Ibrahim. Laksanakan nazarmu Ibrahim. Terkerjat nih kak yang mutarwiyah. Am huwa minallah au minasyaiton mimpi. Arafah baru jelas. Ufi binadzikr ya Ibrahim. Puru enggak kan ben ngocak tak gerak sapi ben onta anak sekalipun Ismail lah raja beli kau kepentingan pendekatan diri kan kok berlangsung tanggal 10 yang munahar pun langsung tak kira mikir mun orang sesemak ke Gusti Allah. Inni ala fil manam anni azbauka fanzur maza taro. Singkat ceritanya kan begini, ya bunayya inni ara fil manam. Ismail, gimana lo ya? Saya bermimpi ada perintah dari Allah dan mengingatkan saya. Kecerita aku, engkau pernah nggak dia sabun? Kita di anak dia, akorban sebumbi, 300 unta dan 200 sapi. Pas dalam bus kok, saking kon di anak, jangankan cuma sapi dan kambing, anak sekalipun aku korbankan untuk kepentingan pendekatan diri kepada Allah. Satire langkok ngalaksana akhir naga anda ramai ya. Fanzur madza taro. Coba lihat kata-katanya di Quran. Dek remah munjan benak, bani beli ben kok setia.
korban diri aku, nazar aku, sekarang ini perintah dari Allah. Fanzur madza tara, pendapatmu gimana kira-kira? Karena Ismail adalah anak yang soleh. Apa jawabannya? Ya abatif'al, wahai ayah, abi if'al, lakukan perintah itu. Fa inni insyaallah minas sholihin, insyaallah abdin tergolong manusia-manusia yang soleh. Coba bayangkan, kalau anak yang soleh, jangankan raga, jiwa dikorbankan untuk kepentingan Allah subhanahu. Makanya bapak, ibu, coba seroban ke anak montron di anak yang takzim kering tua, gegek dek keperintahan Allah. Ada doa-doanya itu. Ibu, bapak, ambian mana polong ah? Ben bapak ibu je agak bayi anak, banyak macam selawat. Selawat mana pagi ya? Selawat naria. Apa lagi selawat naria? Pak, kini kabat mana bolong bensi bini? Berem pagi malik? Pak ibu, 440 pak. Sebini dan tiap macam abi dek, macam selawat gile. Masalah apa naria? Baca berapa pak ibu 444. Oleh berapa macam kak? Telopolo gile. Can sebini lanjut kak. Kok dung kok masuk angin dan tian benci mulai gile. Iya janganlah. Paling tidak kalau misalnya tidak kuat dengan cara itu, ya doa-doa yang pendek. Allahumma jannibis syaiton wa jannibna syaiton ma razaqtana. Mana tak yambungi setan. Di pesantren sudah diajarkan kullu amrin dzibadin la yubda bi bismillah au hamdalah fa huwa aqta. Kalau perbuatan baik itu tidak didahului dengan bacaan basmalah atau hamdalah, fa huwa aqta, ajdam. Artinya apa? Terputus keberkahannya kepada Allah. Bagus. Kok cet payah mulai gelek. Masa kok tunjuk ning biadin nak jam mulai. Kaden sekali. Online wis cukup. Kok nggak lengaan cetoji di mengkok gila. Anda mengerti, saya menyadari. Ibu itu baca taoning gula ke malik, gula tak pernah mondok dimin, cukup bacaan bismillahirrahmanirrahim itu aja. Tak bisa kau ke? Bismillah kita tak tahu. Yang bismillah tak tahu, cukup baca bis dari bela. Terus pasti bidik. Insyaallah menteri anak laki bisa jadi sopir bis jurusan Wonorejo Jember deki. Mentuana bis melolong ada. Tapi ada teori medis yang cukup mudah. Ada gampang. Kalau cuma ingin mendapatkan kecerdasan, ada teori kedokteran. Lakukan hubungan jima apolong laki bini monpon pada endik karep pada terona pada anak sona. Maaf ini ya, terpaksa saya katakan untuk kepentingan anak kita. Tuti manusia laki cetero sebini cet pas pada tero tekepok teror ya. Abareng segera lakukan. Kenapa? Anaknya akan ada 3 indikasi: cerdas, dinamis, beceng lagon. Tuti cerdas oleh pada akarep Pak Ambundo. Sedeng gendeng lo tak pati akarep yang sak paksa aki. Tadi lemut pikirna. Selain lah gelek, tapi tak gelek si lemut. Selain lamari gelek, baru gelek bi-tibian. Sinyal lo gak pegaan. Aru berarti tak pati akarep lo. Apa boleh tak pada karep pak benembu. Saya laki payah puru nebang tepuh. Ki ngiden yang yampir weh tantuk ben sibini berapa hari ben pamolo pagangko. Pahe paksa tepan laki bayar. Atau ben sibini tengit deki paksa. Kini kebiasaan anan lenglang. Karep tak pada ngedep ke barat ki ngejalan ke timur deki gini. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya mentera cerdas pada karep. Nomor 2, perbanyak doa. Ketika anak sudah, ya perbanyak baca selawat lah. Selawat kan di samping pahalanya besar. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asra. Sekali kau baca selawat, 10 kebaikan yang akan ditebar oleh Allah kepada kita. Di samping selawat itu akan memudahkan dari seluruh kesulitan-kesulitan yang kita punya.
Ki hamil, kok banyak masalah gula maknya ki hamil teku. Bacakan apa 3 kali? Bihaqqi Muhammadin bijahi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala serop kata bun maknya ini. Dah iya malah pendenan lahir. Tak pati gending karena serta telur apa. Ngemben anak ketika lahir selawat baca. Kalau misalnya selaku sakit-sakitan selawat tibul kulub baca. Sebi gendong anaknya Allahumma sholli gitu loh. Ala sayyidina dipegang oleh ayat Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha yalle kambana embana apa lagi wa afiyati amdani wa shifaiha repuan pak embun bener-bener wa nuril absari wa diyaiha yang datang malaikat kalau salawat yang dibaca jangan nyanyi apa boleh bah nyanyian enyak tanya aki bareng sih tak bener anan aduh anan sabar ya anan tibir tanya aki jadi menggendeng anan mikir bu anan siapa kok embur deh jangan berkata-kata yang secara psikologis itu akan membahayakan apa boleh bah nyanyi sebelum anak gara-gara sebotol minuman jadi bisa semboyongan jadi anak salah keluar dikit jadi perbanyak baca sholawat biasakan bacakan sholawat kenapa nah yang kedua kenapa kalau kita punya anak punya tanggung jawab pertama ayyuksina ismahu idza wulida mempercantik nama anak bagus nama anak tanggung jawab orang tua maaf ini ada tradisi yang berbeda sekarang Kiai kalau di masa mbah saya dulu banyak orang-orang desa datang ke mbah sebagai pengasuh pertama dulu di pesantren atanya nyaman apa trabun komboy si lahir ini Kiai kami punya cucu Kiai lahir malam ini Kamis atau malam Rabu minta nyamah barokah nyamah kayak itu jadi sabun banyak tetangga ya matur ke Kiai nyabis karena nyamah Kiai tentunya tidak sembarangan memberi nama lah setia tak ada coba HP ya ngalai Google kapi. Kalau urusan nama iya tapi urusan keberkahan kurang tentu makanya sobung antara kiainya mana itu pergeseran nilai saya minta doa manusia itu hanya sekarang lihat nama-nama yang bagus kedengarannya padahal yang dimaksud nama anak itu yang paling bagus nama anak itu adalah doa dari orang tua kepada anaknya jadi nyaman ini kedua dari tua ke anak ingin dijadikan apa anak sesuaikan dengan namanya teron di anak yang perkasa gagah nyami Abdul Aziz hambanya zat yang maha perkasa asmaun min asma'illah nama-nama yang 99 itu bisa dibuat nama Muhammad minim kalau laki-laki Ahmad atau Muhammad kenapa simbol agama kalau ada orang yang ditanya nama siapa nama kamu Masmuk atau what's your name dia mengatakan Ahmad atau Muhammad enggak usah tanya agama kenapa karena kalau Muhammad pastikan agama yang memiliki nama itu adalah muslim tak ada orang Kristen hanya Muhammad tidak ada tak ada orang Hindu hanya Ahmad tidak ada jadi kalau Muhammad simbol dari jiwa orang yang punya nama atau asmaun min asma'illah makanya teman-teman kami Bapak itu Abdul Ghaffar hambanya zat yang maha mengampun Abdul Rauf kalau misalnya sampai ingin punya anak yang keras Abdul Qahar Abdul Jabbar hambanya zat yang maha menindas hambanya zat yang maha memaksa pola itu dihansip salah tu wadi lombong bakso tembaki kapi itu kira-kira lah ada iya menterosi gegek nyamah langsung nyamai Abdul Malik iyalah ngosoalah abah saya sangat senang nama-nama Asmaul Husna mbak saya Muhaimina ya Muhaimina mbak gula nih saya juga Abdul Malik apa saya tanya sama abah kenapa Malik bang gak berat kira-kira
Coba lihat di kamus, ada 3 nama, Pak. Ada Malik bermakna the king, raja. Ada Malik bermakna pemimpin. Ada Malik bermakna memiliki. Ya kapi jong, niat engkau gaban Malik, Malik, doa saya nak kepada kamu sejak kecil. Malik pimpinan, Malik raja, Anda nak raja. Itu doa apa? Doaul walid mustajabah. Doa orang tua akan banyak mustajabah di hadapan Allah Subhanahu. Saya tanya lagi saat itu, apa mungkin kami bisa menjadi raja, Pak? Sementara sistem negara di Indonesia itu demokrasi. Kalau dulu kerajaan, ada kerajaan Sumeneb, ada kerajaan Kertanegara, kerajaan Jogja, Majapahit. Semakin kan ubah sistem, Pak. Ya kalau dulu ada Joko Tingkir, ada Joko Tarub, semakin kan Jokowi riberin gitu, Pak. Kalau dari anak raja, biasanya keturunannya menjadi raja, raden, dan raja. Tapi kalau sistem demokrasi, Pak, democracy is government of the people, by the people and for the people. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Loh, saya bilang, abah ini kesenyum, benih, jadi iya masa kok jong. Apa maksudnya saya jadi bupati, Pak? Apa maksudnya kami jadi gubernur? Tidak bisa, benih raja berarti. Mun bupati tunduk ke gubernur, mun gubernur ya tunduk ke presiden, mun presiden ya takut ke DPR. Kamu bukan gitu. Apa saya ini, Bah? Katanya ke Abah. Ya raja, nak. Di mana ada tumpukan manusia, di mana ada banyak manusia, Anda yang ditunggu karena Anda rajanya. Kalau ada kursi yang disiapkan nanti di pentas, kamu loh yang akan duduk karena Anda rajanya. Di mana ada banser di banyak beberapa persimpangan, kamu yang ditunggu karena ada rajanya. Dan ingat nak, mun pagi hadir ke konjangan, beun sijik rajaan berkat nak, karena Anda rajanya nanti. Alhamdulillah. Saya diundang oleh Bapak Aminuddin kemarin saat tasyakuran pelantikan sebagai wali kota. Saya ceramah di hadapan bupati. Pada saat kemudian Gus Fawaid juga, kami juga diundang, bahkan di Lumajang ibu yang hadir saat itu mengundang saya peresmian masjid di Marok. Tetangun apa kak seru sepengkir jalan guru ya nung kelakat terus gunung Tongo itu saya diundang oleh bupati untuk meresmikan bersama bupati. Gue lo ngoceh insya Allah lah ibu, kalau ibu itu bisa mengatur waktu dengan saya hadir di depan bupati, kita bicara coba enggak ke Malik, ini juga termasuk jurkamnas pemenangan Prabowo Subianto. Makanya deki kalau ngonceng kiai di tahun ini kami sudah lewat Gus Miftah agar pesantren kami nanti dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Dan kata Gus Miftah, saya tanya jadwalnya itu, Kiai kalau Presiden minimalnya 1000 kiai loh ya diundang Kiai. Oke lah, Lumajang berapa, Pasuruan berapa, Probolinggo, saya ngundang. Silahkan Kiai, kan ada tuan rumah. Jadi, termasuk pondok pesantren Nurul Istiqomah akan kami undang sebagai tamu kehormatan dengan Presiden Republik Indonesia. Deki. Makanya mau kebayanya apa bagus, sesuaikan dengan nama. Trondi anak selamat, langsung nyami selamat, Pak. Tidak ada masalah. Karena itu doa orang tua, selamat, selamat. Itu doa, berselamat, Pak. Akhirnya selamat tongku, kegerinyur, selamat Pak Gus. Padahal selamat nungup nih sabola. Ketika ditanya siapa sih nungup, selamat boleh. Gitu loh, selamat melolo. Ya kalau Jawa kan sugeng rawe itu kan selamat datang. Ya kalau kemudian harus bahasa Arab, Abdus Salam, hambanya zat yang maha memberikan keselamatan. Gitu loh, salam ya salam, ya salam. Kemarin Subhanul Muslimin kami undang ya di pesantren kami dengan At-Taufik, 2 majelis. Panitianya di rumah saya siapa? Sultan Madura, Haji Her dari Pamekasan Madura. Dan hebatnya Haji Her itu 12 kepada santri umroh gratis tahun ini ya. Nah, ada satu bis itu umin umroh. Nah, tahun depan Haji Her lagi, tapi dia tidak pada sholawat yang itu, tapi dia minta hamid. Jadi salawat pop reggae itu yang dihadirkan juga penyanyi-penyanyi juga dari Charlie, Nisa Sabian, siapa gitu nanti. Makanya saya undang nanti ya. Gue tahu nih, itu di luar waktu kedatangan Presiden Republik Indonesia.
Gula mangkana gula seneng ngabes nih kamu lihat santri-santri ini energik. Santri nyaman ketupan mapan. Masa lahir pakai nyami ribut di bah derem. Tak kebaik serebek odi wah nyama ribut. Tokar melolo ribut. Jajan meligi gini dia panggil ribut melolo. Mana buat nama yang bagus. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kelak di akhirat Allah akan memanggil nama satu persatu. Bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Dan yang akhirat pagi kaki panggil ben Gusti Allah nih kak, termasuk ketika kita memberikan buku amal, namanya panggil Abdul Malik bin Sanusi, Saiful bin siapa, jadi bin-binnya apa dikit nih kak, kan bagus. Ribut bin Beliung misalnya, betul Beliung. Tuh sore yang bagi. Yang kedua apa kepentingannya kita punya anak, ibu? Tanggung jawabnya apa pak? Wa ayyu allimahul kitaba idza aqala. Ma cerdas anak, ma pinter anak, mengenalkan anak terhadap ajaran agama Allah, tanggung jawab orang tuh. Jadi ngaki dia, cek kebak pinter agabai mun tak tahu cerdas. Alhamdulillah untung di sini Wonorejo. Kula tak ngenali ke pesantren nih kakek. Jadi Google Map gula bah, tojuk nih ya truk gula, bah, mak di nak Google, dapat lah. Tak kenal nih pesantren. Ngopi gula nenggak sih. Pi kopian nih burung ya ada pinggir lorong. Beri saya tanya ke gula, kemalik ini, benih, ripin kok itu. Tapi gula kenal banner, hari tak banner di nak dia. Masuk alhamdulillah di sawah yang ladangnya seperti ini luas, ada diapit 2 pesantren besar. Alhamdulillah. Nih dinak bahwa wakafaki pada pesantren, syukurlah. Yang wajib macerdas anak reng tuana. Kalau anda punya anak tidak bisa ngaji Quran, bahkan anakmu tidak sholat, tak apasah karena tidak faham kalau Ramadan itu adalah kewajiban, mabuk penarian anbian. Karena anaknya tidak sadar kalau mabuk itu adalah larangan dari Allah. Ala kulli dzambin ya'maluhu, seluruh dosa anak pagi yang caki yang sepon nang akhirat pagi. Mun tak percaya bian coba morok anan Quran tibi, cobalah. Morok tibi dari tak tahu sampai ke tahu. Juga gampang dadi kiai. Anggo cek kesokon kiai. Ya Allah. Ada juga Kiai Darwis. Kakaknya beliau itu adalah guru saya, guru tafsir saya, Bapak Ghaffar itu. Ada Bapak Muhajir Malik bapak, dia alim saudara tanan nih kalau malah kayak diri ke Darwis nabali. Ya Allah, pah bade dina ternyata. Setelah tenggenteng pah bade nentengkan azab dina disebut. Enggak apa sih bapak dina sebut ya. Alhamdulillah. Gula pak meneruskan gula pak, bo, embah gula saya kebayi pesantren, wafat beliau dilanjut oleh abah gula wafat, maka terpaksa gula dipulangkan dari pesantren dan menjadi khalifah yang ketiga. Juga gampang dari kiai. Gula mencerdas anak tibi, wallahi repot. Gula mapenter anak tibi repot pak. Gula di anak kia, anak entatang ke tompo ibungko. Orang yang sudah pelengan ke anak tibi loh. Bah anak tetangga tompo ibungko, ya Allah mentak yang bersabar tadi kiai setrukik dengude pak. Iya mun santri kawanana Ki Masa Ki Zaini mun Im Tanjung, ketika masih ada Ki As'ad Samsul Arifin, Ki Siddiq Jember, Ki Hamid Pasuruan, Ki Madkhulil Al-Bangkalani, di masa itu ketakziman seorang santri luar biasa. Kenapa? Doktrin orang tua bagus masih saat itu. Nak mondok ke pesantren, cari barokah ya nak, gitu dulu, bukan cari cerdas, nyari barokah nak. Kalau orientasinya barokah, hengak cek labenan ke guru nah, hengak cek langcang kolang ke kiai nah, tina masekuni ilmu nah, kor manfaat barokah, insyaallah ngontong aki ke enak ben ke keluarga nana. Sederhana rengkonan ini pak, tak bah nyari cerdas nih kan, sebab orang cerdas belum tentu bener pak. Mengarep yang cerdas, mending Indonesia ini kebanyakan si cerdas, king tak bener.
Buktinya apa? Masa korupsi teger 271 triliun. Iki dibi. Tegri akan ndak rumah besar triliunan. Cerdas keng tak bati beres niku. Lah mentero cerdas otak ben bagus batin, tidak ada pilihan. Dan pun bener masukkan anak-anak kita di pondok pesantren karena di situ di samping kecerdasan otak termasuk juga keberkahan jiwa yang dididik di pesantren itu. Mangan apa? Monggo lagi saben karena orientasinya cek ngicokan ya nak itu dulu. Enggak cek ngicokan pesantren jarum saya kecok jaren mulai nak jadi begal bagi tolan pesantren raja nak takok munak sanak konan. Golek compok ya den masjid bedekan pau. Ya den penduk bini ini rambutan. Bunga rambutan gitu. Selesai masak ramirai bungka gitu. Di masa embakau le satu pun tidak ada yang hilang. Ini nampak bahwa kejujuran santri di masa itu bisa dipertaruhkan. Geger pao, beco ben santri subuh debak kaki air. Beda pao geger kan tu kiai. Mbak gule misem. Kerocek nak kakan mun benda. Itu kan berarti melatih kejujuran. Itu dia kabel. Pao nak kiai geger beco beda debak kaki air. Mangken gule jadi pengasuh. 5 tahun tak molong pao sekali gule. Kuh makler meler telu nak kana. Rombongan naik ke atas pau. Balik ke seorang rombongan ada kerjasama yang baik begitu. Kapet toba. Bade sini bepetes, bade sini buja. Pahek rocek ya kemet ban penggembang elek sekali. Cak tegepok ban gula dek tak koncong, mak rocek cong misem saya ge colon saya bani. Mak kiai tak pemilu benda remaja. Kalau dulu orientasinya kan barokah. Jadi ketika kiai naik ke masjid di masa itu rebuan metepak tete na kiai. Kalau orientasinya itu kecerdasan, apa sih hubungannya cerdas ben metebak sandal? Gak ada. Ta'limul muta'allim ala tariqati ta'allum dipakai kalau dulu di masa bagula nih. Bakempang kiai turun dari masjid, pola bakempang otak kecerdasan ben ibadah na sareng al. Itu dulu. Gula ben ki muslim ni rebuan metebak sandal kiai ben laku. Mungkin nani kita ngelak wuduk karena pun si sari sandal lagi ayah betapa aki tengah-tengah salah kadin santri sini. Tapi lah karena aroma sama tepak sandal lagi ayah jember abu makempang kiai gitu dulu. Mungkin sandal saya yang kewigulan ni mungkin benar ya dan penduk laki. Kan berarti yen jemben santri lemah lemah. Lagu le singoniin sandal. Saya gula salah tanya siapa yang bintang sandal mah? Korang periksa kayak itu dia. Masa jalan tibi tang sandal aja. Dia sing ngaku sih. Mangan gula bari ke Jogja telu arek di Bantul, goloncengan ke Bantul, terus ke Madura Pak Ari seminggu. Gula pamit ke santri. Hengak seminggu saya pergi. Are si morok dikit tang manto kapiria. Tang anak paman kok si morok. Bade nangis santri terselamat kiai iya, saling doa. Toron bah bade sama tepak sandal gula. Karena bade sama tepak ipa bolong ngapi. Ayo sesapuan ambu-ambu, sesapuan ambu gade. Sepanggung surat toron, jujur di antara kalian sama tepak tang sandal. 12 tahun kok jadi gede sama tepak tang sandal. Ayo tepak siapa dia? Apa di sinyong cung abdi lagi ya. Dari di Maben, pecaron abdin dia, Timur Pasir Putih situ bandar. Ayo maju deh nak. Berapa tahun mentu? Belum bulan, anyar, eki, tekuk penggelejar kamu. Bagus dong, bagus. Cari barokah cek mak nyari cerdas gitu. Toron gula, beh, mak beca tang sandal dong, ngampong ki perlu sekejap kan tuh dia. Tekuk boleh pun kok jadi, lah tak bagus dia pun lah. Ada sama TP santang sandal pun lakur. Mak bisa ngampong sandal kiai ini der. Itu pun montak keng kabek ini kebersabar tadi kiai. Ngajarin morok Quran nih wallahi cek repot apa. Makanya Nabi sampai menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, tahu mengamalkan Al-Qur'an. Coba lihat. Ini juga gampang. Mengenalkan huruf hijaiyah tidak cukup 1 bulan. Kalau tegak lurus seperti angka 1 itu alif nak. Kalau 1 titik di bawah huruf itu ba, 2 titik di atasnya ta, iya jadi paham. Kelakuannya kalau payah boleh. Butuh kesabaran dan terus menerus. Tidak lagi makhraj cara melafatkan huruf. Sa'na
sa kalau masih kecil, ca, sa, ca. Nah, kayak yang ngusir ayam, nak suh, ujung lidah ada di langit-langit tenggorokan. Sa kalau masih kecil, ca, kikirin, mulai robat beli boleh aja. Kan kau tuh bersabar tadi Ustaz. Shot nak, shot, cot, shot, cot. Apa jangan kita harus ambulah, cot melalui jalan benar. Muntak bersabar tadi kiai. Nangis dengan masjid kiai. Acereng ke pangeran atu aki santri ya Allah, petepak aki colon santri boten kau ya Allah. Cot melalui jalan malam ya Allah. Sampai subuh tak asarin kiai. Rak para subudu kotondu. Dia pertahankan waktu mustajabah tak asarin. Agabai kopi tibi kiai mempertahankan waktu mustajabah. Makan kopi mereka gabai, dateng sing ngocak cot. Mata tedung jong tak ngidapin kiai. Masya Allah. Kau cerita tua kiba enak. Sini hayya bina kemari. Enom tang kopi sekuni tercerdas. Ya bagemet kopi kiai dak sekarang. Mak yabi jong mulai cerdas ke colon mak cerdas ber. Engkau agabai boleh mengari nak. Kalau aku niat tes boleh shot, cot ada. Ngabi sekelas lah cot malah. Shot, cot, tot. Baca apa? Cotot. Ini membaca Quran jotot. Maka montuk neng dina pesantren Nurul Istiqomah. 2 tahun mulai dari pesantren Ramadan isrongi mamin pah tandis patakbir anak berkat perjuangan asatid dan para alim ula imami jong ke masjid kang langgar ekiba ketika takbir Allahu Akbar mbana jaga siapa ngimamin kombo imbian si montuk Nurul Istiqomah Bismillahirrahmanirrahim makin mbana jaga kebaban Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin ngok nyongok membantu mak tangkap yang kuyang imami tedung boleh mbana apa mebad dan nurul abajang mestinya dukung lah ngelak wudhu dia bermakmum jember abak ndik potoh si bisa ngaji Al-Qur sesosa membah ndik manto tak pada tahu ngimamin ibu ndik laki bah tak tahu ngimamin dia pelengan bah imam ika iya lek pah nikang bapak aja can si bini ya Allah bermasalah dalam sarang utang laki tak usah teger ngari arah apa mah teger masang kuda-kuda ngari cetak acara ke pangeran salah takbir Allah rawat Islam mengalir bade saya santai dulu kita lihat wakiahnya yang terjadi di desa-desa orang kebajang mereka kalau santai salah takbir Allahu Akbar santai dulu ya enggak Samiallahu liman hamidah Allahu Akbar can malaikat raja otang orang yang masih dulu coba lihat praktek takbir makanya kalau di pesantren semuanya diajari mbian berjumpa adik-adik berbahagialah di pesantren nggih apa sih salat siluah ad-du'a wa fil istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bi syara'it mahsusa gimana takbir yang benar coba lihat nganale lagi tapi nganale coba apa betul ini nak Ebo ngenal ya saya Budi praktek takbir benih aku mik nggak ada yang sholat benih mak nggak bersemi kamu lolo tapi laku nyebi mik ke pita usah ayo abes kalau Rasulullah itu takbir ketinggian tangan ibu jari jempolnya loros dengan kedua daun telinga Allah kalau ditarik ke belakang jempol kan kope Allahu Akbar pergelangan tangan kiri
dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Ini fikih laki-laki, ya. Perempuan beda, bukan gini perempuan. Angkat ke atas, membini, ke atasan sini. Tekuk jimik pada sekujur kepada ke timur, ke atasan sini. Beda memang, fikih perempuan dengan laki-laki banyak beda. Mondeng laki ruku keluar, cengkol lewat keluar. Mondeng bini kempok ke dalam. Apa? Mek tong geletongan kepada ke timur. Ingat. Nah, itu ajari, itu di pesantren itu ajari dengan berbagai macam persoalan dan masalahnya. Daerah maksudnya. Sebaling belengan mundi mantap tak pati tawa takbir. Imam Ijong kibah amban latu warogi iting tuting. Peloros ba, peloros. Amban latu wari, peloros ba. Jangan ban, kau tak loros dong, peloros. Salat takbir. Arrafu akbar. Sami arrahu liman hamidah. Arrahu akbar. Canam ban ya Allah, mak tapak kering Jepang tang mantor ya masih. Berarti tak munduk jadi. Udahlah jangan ngimami kalau nggak bisa baca Quran. Kenapa? Karena syarat menjadi imam. Coba lihat di kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Alim Al-Allama Al-Arif Billah Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Aqra ditempatkan di posisi pertama. Yang bagus bacaannya itu loh yang jadi imam. Maksudnya apa? Bitajwid, ada nada panjang pendeknya ayat. Fasih lagi. Ra, za, shin, shod, do. Jelas. Kalau al-mukhil bil makna, jangan jadi imam dulu. Jadi makmum aja lebih bagus. Ra tepat gagin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kelia makmum ini ngaki. Siratal ladzi. Ada tok tepat kata. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghsubi 'alaihim walassalin. Can makmum ancor jong. Rusak ini kalau begini. Dan ini tidak akan pernah terjadi kepada santri-santri yang ada di pondok Nurul Istiqomah, karena aku pastikan mereka adalah orang-orang yang cerdas dan tahu membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal. Ya, iya. Yang kedua, kenapa kita harus ada di pesantren anak-anak kita? Pertama, agar manusia itu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu. Diberi kepala sujud ke Gusti Allah. Diberi mata, ayo bersyukurlah dengan cara memperbanyak baca Al-Qur'an. Diberi lesan, perbanyaknya zikir dan perbanyak baca sholat. Ini hanya di pesantren-pesantren. Mending luar katanya aki ibu-ibu pak-bapak, satu hari satu malam 24 jam berapa kau gunakan mata ini untuk mengaji Al-Quran? Coba mending luar. Pak lekor jam, berapa jam ngaji Quran? Bahkan ngaji sekali. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kelak akan dipertanyakan di hadapan Allah. Mata ji pak lekor jam, berapa jam ngaji Quran? Memahami ayat-ayat Allah. Tak apa pelengan lagi. Mending pesantren ngaji melo, Allah jadi. Lesan, perbanyak berzikir kepada Allah. Wirid, zikir, istighosah sama pesantren dia. Tidak hanya la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, benar terucap subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat-kalimat yang kelak akan memberatkan terhadap timbangan amal baik itu hanya di pesantren. Alhamdulillah. Beri bibir jisokoren. Bibirmu adalah ketampananmu. Bibirmu adalah kecantikanmu, wahai perempuan. Banyak laki-laki yang tergoda dengan bibir perempuan. Saat dia menjadi seorang istri, dia tanya pada suaminya, mas, kenapa dulu kau persunting aku, mas? Kenapa dulu kau kawini aku? Jujur mas, kau senang apanya sih sama aku? Banyak laki-laki yang menjawab, bibirmu dek yang telah meruntuhkan jiwaku saat itu. Lacong mococong si bini kasih laki. Mangan nih bini remon sila akabin, bibir itu mirah-mirahkan di hadapan suami ibu. Sing kasih laki tak kerjet ngabas bibir rembian. Ya Allah, ada buah naga di hadapanku. Mulai bibir aku jak buah naga kan di kombi eben sila laki. Cak neng dapur melolo. Dah melek dapur kak tabung sila laki. Ya Allah, main ngak buto mang bibir lele.
Siapa sih seneng? Ibu. Makanya adik-adik yang cantik gitu loh, perbanyak zikir, perbanyak ngambil wudhu. Ada nur, ada cahaya di wajah-wajah mereka yang sering mengambil wudhu, mensucikan dirinya. Telinga dibersihkan agar dengar kita dengan hal-hal yang baik. Cetak reponari bersihin malai apa? Bawa sujud. Assalatu wassalamu alaik. Bila sebut dia, cek kejang. Ya Imam al-Mujahidin. Pak, melangak rejek ke bu. Cek ngelak wudhu. Benibah ngelak sepeda tegeng-gengan keburuk ketemu. Bu, bapak, kalau istrinya sedang tidur saat subuh bangunkan dia. Dek, bangun dek. Ayo sholat. Gitu loh. Tunya akhirat kau ben-ben lek. Wallah, tunya bentang bini lek. Kelak di akhirat aku pastikan. Kamu juga yang tercantik di antara bidadari di surganya Allah. Senang. Sebini aku lihat, aku capek mas. Lo kok capek? 2 kali kau kumpuli aku tadi malam. Kau banting aku. Rompal beton kok mas. Geluk bangsa laki. Ayo sayang, bangun yuk sayang. Jadi kayak laki mang ke si bini, Pak halo sayang gitu. Si bini, apa sih ayah? Apa sih papa? Apa sih papi? Apa sih pipa? Dia ngajak pipa. Berarti laki teritan peralon dia ngajak pipa. Coba bersama ya. Baca selawat aja, Dek. Semua santri-santri ini ayo baca selawat. Selawat Jibril ya. Mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah. Kiai-kiai semuanya yang hadir, semuanya keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Istiqomah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Selawat Jibril gini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ada hadrahnya? Ada. Oh, gak ada hadrah ya? Sekali lagi yuk. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Sallallahu. Ya Allah, jadikanlah santri-santri yang ada di Nurul Istiqomah menjadi santri yang saleh solehah, manfaat barokah ilmunya, wali muridnya mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah, kiai mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Cukup. Jadi selawat sering dibaca kepada untuk selawat ini kepada Rasulullah itu selawat Jibril namanya. Paling pendeknya selawat yaitu, masa tak bisa macam dia. Sallallahu ala Muhammad. Kemarin maaf Bu, sudah selesai. Bila kok sepeda tu mengadu. Kemarin ada dialog interaktif di Jember, di Masjid Al-Ijtihad. Ada 5 kampus hadir, UIN, UIJ, Muhammadiyah, ada Politeknik. Tanya sebagian mahasiswa ke saya, Kiai, kalau saya baca sholawat Muhammadnya saja Kiai, kira-kira dapat pahala enggak Kiai? Gitu ke saya. Maksudnya apa? Katanya paling pendek sallallahu alaihi wasallam. Iya itu paling pendek. Kalau saya baca Muhammadnya tok, kira-kira ada pahala enggak Kiai? Saya tanya, gimana cara bacanya? Gitu saya. Muhammad, 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 Muhammad. Saya bilang kadek dek kanjeng Nabi. Jibni sholawat. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Aja dia mundur ke tondur ki mat. Saya datang madrak ini pemanjat dun dapat ke bumi. Paling bedanya selawat sallallahu alaihi Muhammad. Itu selawat Jibril namanya. Dan ini bisa dibuat doa ibu. Mau nembian misalnya dagangan tak pati lancar pak bapak, itu bisa dibuat doa. Bihaqi Muhammadin, bijahi Muhammad, deg degna. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 3 kali.
katakan garus gitu. Kini bisa garus ini. Pola endi anak oh, janda pola turu kabine boleh. Tade si amar lamar deg mun tengah gini. Bihaqi Muhammad bijai Muhammad deg 3 kali. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Gini 3 kali. Kor tak usah ngocak garus. Tak usah ngocak garus, tak usah. Atau bapak seku digigirin bini nah. Saya lihat pak bapak si Budir wajah-wajah cemas kapir. Misalnya berada si bini kikir meloloh, enggak usah dilawan istri. Bagaimanapun istri itu adalah amanah, titipan Allah Subhanahu. Gula mau dikikiri maknya ini malah seneng gula. Karena tado orang si bengal kikir ke gula. Tadi mau maknya ini kikir ya gabai teladan, gabai napa mau izoh ke gula ini. Wah nyam maknya gula neng mesti gula ngakan napa ke. Tak pernah saya lawan karena bagaimanapun istri itu titipan Allah. Tak pernah gue laban ke maknya ini maupun kikir itu bang. Karena memang kosakata yang harus dikeluarkan oleh perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Tetimun pun kikir melompat guru berarti mengeluapkan kosakata. Tade gemet dikit neng tibik ngide gini kau biar. Jadi gue mau dikikirin maknya. Nah pokoknya mau dikikirin si bini, tak salah ben, bacakan selawat saja. Biasa sih yang namanya perempuan suka membanding-bandingkan dengan tetangga sebelah. Mas, ma berek mas, 6 tahun nak kabin, bangun lah mas. Dia jadi bengkoh, wangup nyongop. Pajero mas mobil loh. Kok ben-ben, harus saya 11 tahun nak kabin. Kok ben-ben berapa tahun? 2 ekor tahun mas, oleh apa kabin ben kok? Bangun tak bangun, mobil tak mobil. Itu mau banding laki apes ngari kota anda ke. Pah ngosok ngari si bini, wis jangan dilawan, peluk saja dia. Caranya gimana? Bacakan selawat. Ya Habibi. Jadi mun si bini ngosok deh. Ya Muhammad. Tatap wajah istrinya. Untuk ngosok. Arab apa mak ya bes. Takut mengalak bereng bah aku pagi kali agen. Ya arusal khafiqaini. Barulah bicara. Dek, kok marah-marah terus sih sama aku, Dek? Aku ini suamimu, Dek, jangan kau banding-bandingkan aku dengan mereka. Celengetang mualek wallah beniking kan ngalak wuduk lek. Ngalak terep kok nebang tebu tak ada boleh ke boleh. Wallahi celeng kaki bukit kok lek. Semua ini aku lakukan demi kamu, Dek. Tapi andai saja Allah memberikan kekayaan kan kok lek apa yang kau minta. Jangankan cuma rumah berlantai 1, lantai 2, lantai 3, demi Allah aku bangunkan untuk kamu. Patekis dari laki. Aku buatkan kolam renang di depan rumah agar kamu tidak lagi jauh-jauh mandi ke sungai. Setiap sudut kolam aku buatkan garasi mobil. Aku pastikan samping kanan ada Pajero, samping kiri ada Fortuner. Di depan rumah selalu standby Filfire yang siap mengantar kamu kemana kamu pergi. Senyum si bini. Bila jika pahru-garuan selagi, iya tak tahu bila lek. Can si bini saya saking pada guru roy kerajin kok bibir pakai mulut. Ngosok boleh peluk lagi. Ya mu'ay, ya mumajjad, ya imamal kiblataini. Kalau perempuan dibacakan selawat, walau emosinya memuncak, drastis akan turun. Kalau baca selawat, akebi si bini tempat ngosok macam selawat kia apa? Sallallahu. Mak tepes lek ngosok ke ban kika. Tidak apa-apa, yang penting baca selawat. Si bini mungkin kikir malor tak mampu baca tepaan ngidik, mun tedung guru baca selawat. Si bini mentepan tedung bihaqi Muhammad bijah tek bibir bah. Ya si kikir malor sallallahu alaihi wasallam. Keng cetak santak mengiding kekek boleh tepan ngiding nak. Adik ingin cerdas, adik ingin cekatan dobit, cepat menghafal teroge. Kenika artinya yulazim bi khamsati khisal. Salah satu di antaranya montoro cerdas dawamul wudu. Selalu punya wudu. Bisa enggak? Binian ada haid menstruasi, lakian henga selalu punya wudu. Tangit jaga ngalak wudu boleh. Apa akan tok je batal ya? Yang membatalkan wudu ingat-ingat, apaan yang membatalkan wudu? Mana?
Nawakitul wudu berapa? Setong. Apa yang nomor 1? Lamas tumun nisa, bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mah. Tapi ada 3 hal yang tidak batal. Itu juga dipelajari. Mon kolek pada kolek bi ghairi hailin, tanpa aling-aling, batal. Tapi boleh sih tak mau batal laki bini. Pertama apa? Persentuhan kuku dengan kuku. Dah batal itu. Apa kalan pada ndi wudu apa mit kok kono bae setting. Tak batal wudu. Atau bakoko ben gigi. Tak batal. Salaman ke gigi deg-deg. Tak batal. Atau gigi dengan gigi tak batal. Sepenting bibir tak norok je tak nyeting. Ini tidak mungkin terjadi kecuali orang-orang yang punya kelebihan gigi mau ngajul kadek kabeh. Rambut dengan rambut, ya, bulu dengan bulu, itu enggak bisa, enggak membatalkan wudu. Bulu kelencam nasi laki lanceng, sebini lanceng peh bugel, tak betal wudu. Kalau bulu netok je, itu pelajari itu. Apalagi yang kedua, ma kharaja minas sabilain, segala sesuatu yang keluar dari jalan depan dengan jalan belakang itu membatalkan wudu. Letak di wudu, segera ngambil wudu lagi. Itu bisa cerdas, dobit. Yang ketiga apa yai? Salatul lail walau rakaatain. Biasakan salat malam walaupun 2 rakaat. Tatkala orang pada tidur, bangkitlah Anda munajat kepada Allah Subhanahu. Kebanyakan malam kan orang tedung, babaan jaga. Lah sejeker ya bas malaikat. Lah malaikat ada dengan ale orang lah. Lah tedung ke kapi. Baba dijaga. Perhatiannya malaikat ke dia. Bah nangis, ya Allah, berilah kami jodoh yang baik ya Allah. Yang tidak mengingkari cinta kami ya Rabb. Dia selalu menuntun kami kepada jalan-Mu ya Allah. Bawalah kami ke Mekah, bawalah kami ziarah ke Madinah. Paringin bendi segenteng sesokyongku binian. Ya Allah, enggak usah cantik-cantik, enggak usah ganteng-ganteng ya Allah. Karena banyak orang ganteng itu sering mengkhianati ya Allah. Berilah kami yang hitam tapi manis ya Allah. Jika manisnya hilang berarti tinggal hitamnya suami kami ya Allah. Ilmuku mudah-mudahan mau malam jaga Pak. Itu kebanyakan cerdas adik-adik. Yang ketiga, makan minum diniati untuk ibadah kepada Allah. Nginum air kan dunia, tapi kalau niatnya bagus menjadi pahala. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru bi a'malil akhirah bi husnin niyah. Berapa banyak yang menggambarkan perbuatan dunia tapi menjadi perbuatan akhirat yang bernilai, itu karena bagusnya niat. Minum untuk kuat ibadah kepada Allah, makan untuk kuatnya ibadah kepada Allah, agar kuat sekolah, kuat ngaji. Maka niatmu itu akan membentuk motivasi untuk kemudian giat Anda belajar di pesantren. Cok kebak sekedar kenyang melulu, tabok ikakan ke kapi, adrop nongep ya ada bodok tedung melulu. Makan dan minum diniati untuk ibadah kepada Allah. Kemudian bersihkan mulut walau bisiwak sekali. Bersih mulut ini karena setiap makanan akan ada kotorannya. Yang bersih mulut kita, kemudian niatnya juga untuk ibadah kepada Allah, itu bisa mencerdaskan kita. Jadi biasa aki dia. Laki Anda si biamun binian pasti lengkap. Odolah sabun lengkap. Laki Anda sedang ada. Seponduk ning setong sabun dengan yambongi melulu. Salah pada tadi betapa tete tak lo karo. Coba yang bersih. An-nadhafatu minal iman. Maksud saya kebersihan itu mendidik kita untuk bersih menghadap kepada Allah. Innallaha tahirun yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suci, senang kepada hamba-hambanya yang suci dan bersih. Mudah-mudahan adik-adik semuanya dijadikan anak yang soleh solehah. Wali murid yang hadir daripada ini kembang rezeki. Bapak saya Budi wali murid terus kembang rezeki. Oke, mentera kembang rezeki alakom biar. Jak kumak doa. Mun si bini terus bakso jak dua. Kok terus bakso kak dan si bini. Bah ngampar saja dia selaki doa, ya Allah, bakso ya Allah. Tu bila si toro dah bakso je. Meleh langsung bah kalau macam. Mun lebar beda adik-adik, jak doa. Nyari jarum, nyari benang jai. Ya Allah, beda ya Allah. Kuasamu ya Rabb. Lihatlah dicongok, ya Allah, jangan lebar kan tu ya Allah. Usaha, insyaallah ya.
Baca salawat lagi terakhir. Mudah-mudahan adik-adik sukses semuanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatul salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin. Semuanya yuk. Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah ala ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanallah bifadlillah asanallah bifadlillah. Salat semuanya ikut. Seseret rezeki muka-muka pagempang sareng Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan lunas. Yang punya hajat Mekah Madinah mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Habibillah ala Yasin wa ya Aqtab wa ya Anjab wa ya Sadat wa ya Ahbab wa antum ya ulil albab. Ta'alaw wansuru lillah ta'alaw wansuru lillah. Salat Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamizana min ahlil ilmi wat tuqa wal huda wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Habibillah ala Yasin. Mudah-mudahan kita semua akan dijadikan orang yang husnul khotimah. Angkat tangannya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah bihusnil khotimah. Salat salamullah ala Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah ala Yasin ala hadhihi niyah wa ala kulli natin salihah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya kira itu Kiai yang bisa kami sampaikan, Kiai Yahya semua. Dan kami istakzin langsung karena saya langsung ke Madura. Deki Surabaya gula didu Pak Rukun dari Madura, dari Surabaya langsung Madura. Tepak kata lima Kiai di Kadur Pamekasan. Hall pujuk laku. Dan begitu seterusnya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kabarak ke timur dakwah. Mudah-mudahan adik-adik semua ketika pulang nanti ke rumah bisa menjadi pendakwah, jadi petani-petani yang bagus, menjadi pedagang-pedagang yang bagus, jadi kiai-kiai yang bagus selalu berdakwah dan akan berhasil fit dunya wal akhirah papolong nang swargana Allah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.